Ah, baik teman-teman sekalian. Sekarang kita akan bahas tentang politik filsafat dari Socrates. Baik teman-teman sekalian, langsung saja ya. Nah, Socrates sekitar pada tahun 470 sampai dengan 399 sebelum Masehi menyusun kerangka kerja konseptual panoramik pada perubahan konstitusional. Nah, pertama, menggambarkan sebuah konstitusi atau rezim politik sebagai manifestasi pada tantangan psikologi sosial atau jiwa. Baik, kemudian Socrates menggambarkan perubahan konstitusional itu sebagai manifestasi pada perubahan dalam jiwa atau kerusakan moral. Seiring berlalunya generasi, jiwa internal meluruh ketika tatanan sosial psikologi menyeluruh. Kerusakan moral yang terjadi kemudian mengisi serangkaian 5 konstitusi yang berbeda, yang dimana ialah hanya raja atau aristokrasi, B. demokrasi, C. Oligarki, dan demokrasi, dan yang terakhir itu adalah kezaliman. Baik, nah dari itu teman-teman sekalian muncul beberapa pertanyaan untuk Socrates. Nah, ya ini apa logika dibalik pandangan siklusnya? Kedua, mengapa perubahan rezimnya harus mengikuti urutan ini? Nah, ketiga, mengapa tirani harus keluar pada demokrasi dalam pandangannya? Yang keempat, bacaan ini akan memiliki perspektif keseluruhan kerangka kerja konseptual Socrates pada siklus rezim konstitusional atau siklus Socrates. Baik. Nah, dari yang 5 tadi itu kita bisa dapat ini teman-teman sekalian. Nah, ini 5 yang kita bahas saat ini adalah 5 teori yang disampaikan oleh Socrates. Bisa dibaca dengan jelas tidak? Bentar. Baik. Sudah ya teman-teman. Nanti bisa langsung ditanyakan saja kalau misalkan, atau ditegur saja kalau misalkan kurang jelas ya. Baik, yang pertama itu terlepas pada wawasan yang mendalam. Itu untuk poin 1. Tentang topik ini kita perlu waspada. Ada keterbatasan dalam wacana atau untuk yang dibahas. Meskipun ada keterbatasan seperti itu, argumennya tetap signifikan dan relevan dengan zaman kita karena implikasi menyeluruh pada nilai intrinsiknya. Dan saya sangat intrinsik pada wacana Socrates. Baik, Socrates adalah yang buat saya itu agak dalam artian relevan sekali dengan dengan teori Socrates adalah nilai yang sangat intrinsik pada wacana Socrates, yakni adalah ia menerangi konstitusi rezim politik sebagai manifestasi pada jiwa sosial atau waktu dan geist. Nah, untuk yang kedua teman-teman sekalian, itu adalah siklus paradigma politik. Nah, hanya berkaitan dengan peradaban barat doang sebenarnya. Karena hal ini biasanya itu teman-teman, karena Socrates itu kan berasal dari barat tuh. Nah, oleh karena itu teori yang ini dan siklus ini hanya berlaku di bagian barat saja. Sedangkan peradaban Sino, peradaban Hindu dan lainnya itu berada di luar ruang lingkup wacana Socrates ini. Maksudnya itu tidak termasuk dalam apa yang ingin disampaikan oleh Socrates itu. Nah, baik, yang ketiganya tentang konsensus atau histori Socrates tidak meninggalkan kita tulisan. Nah, kita hanya dapat melihat sekilas pemikiran Socrates, terutama melalui tulisan-tulisan para muridnya, yakni
Platon atau Plato dan Xenophon. Dalam wacana kami atau wacana saya, ketika saya merujuk Socrates, saya merujuk ke Socrates fiksi Plato. Dengan demikian, seringkali Platon dan Socrates dapat dipertukarkan sampai batas tertentu. Sejauh mana maksudnya itu, tapi dari hal itu timbul beberapa pertanyaan, terutama dari saya, dan juga ada beberapa yang ingin menanyakan seperti ini. Mana dia tadi? Nah ini, sejauh mana sih Plato loyal pada pemikiran Socrates? Nah kedua, apakah Plato menggunakan Socrates sebagai juru bicara dalam tulisannya atau gimana gitu? Atau dia juga mendengarkan dari orang lain juga atau gimana gitu? Nah baik, terus selanjutnya, apakah Plato tidak ada yang akan tahu sebenarnya ini, apakah Plato menjadikan Socrates adalah sebagai sumber bicaranya, dalam artian dia menanyakan langsung. Kita tidak tahu karena itu Socrates tidak meninggalkan tulisan apapun sebagai petunjuk bagi kita. Tapi dalam hal ini izinkan saja saya berpura-pura di sini secara tautologis lah gitu, tautologis dengan pemikiran yang dimana saya beranggapan bahwa dia pasti si Plato ini menjadikan Socrates sebagai juru bicaranya. Ya secara tautologis gitu kan. Dengan demikian setiap pada pemikiran asli Socratesnya. Nah, yang ke berapa tadi? Doktrin jiwa. Nah, yang kelima nih. Atau pembahasan yang terakhir. Doktrin jiwa tripartit. Berulang kali nilai intrinsik wawancara Socrates adalah ia menerangi rezim politik atau konstitusi sebagai perwujudan pada tatanan psikologi sosial atau jiwa pada setiap zaman ataupun zeitgeist, dan untuk mengkarakterisasi jiwa-jiwa yang berbeda, Socrates menggambarkan dua kerangka dasar yang melampaui batas waktu hingga hari ini. 4 doktrin jiwa tripartit, yakni keadilan sosial secara dan empati kebajikan utama, dan apakah negara itu adil, bagaimana membangun konstitusi masyarakat yang adil dan mengoperasikannya, dan bagaimana konstitusi yang adil meluruh pada waktu ke waktu. Nah, keadilan masyarakat menyibukkan Socrates dalam wacana tentang rezim politik, untuk mulai dengan apa definisi keadilan sosial, konsep tentang keadilan, bagaimana komponen pada 4 kebijaksanaan prudensi, keberanian dan disiplin diri, yang dimana nanti mencapai keadilan untuk menggambarkan masyarakat yang adil. Nah, dalam masyarakat yang adil sebenarnya gini, Socrates berpendapat kelas penguasa pemerintah masyarakat atas nama yang diperintah bukan demi kepentingan bagi mereka sendiri. Plato, Republik, buku dan lain sebagainya itu di sini dengan ungkapan atas nama masyarakat. Nah, Socrates mengungkapkan keadilan sosial adalah kebaikan bersama masyarakat sebagai tujuan akhirnya. Untuk melakukannya, lebih lanjut mengartikulasikan kelas penguasa harus memiliki kebijaksanaan atau kebajikan
pertama dalam daftar sebagai keahlian khusus mereka untuk memerintah atas nama seluruh masyarakat. Baik, mungkin itu saja untuk pemikiran politiknya. Nah, sekarang karena kita jadikan satu saja ya untuk video tentang apa sih namanya? Mungkin itu saja nih. Nah, baik teman-teman sekalian. Tadi kan kita udah bahas tuh siapa itu Socrates, bagaimana pemikiran politiknya atau filsafatnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aktualisasi dari politik atau tolak pikir politiknya. Nah, kita kembali dulu tentang Yunani. Yunani kuno merupakan negara, kota, atau polis. Sejarah berdirinya berawal dari sebuah benteng di sebuah bukit di dalam hidup masyarakat. Semakin lama polis ini dihuni banyak orang. Kemudian muncullah organisasi pemerintah yang mengatur kehidupan orang-orang hidup di negara ini. Bahkan urusan pribadi warga negara di dalam polisi diatur oleh polis. Dengan pemikiran dengan demikian kita bisa menyimpulkan zaman Yunani kuno dapat diselenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis atau demokrasi. Disebabkan pada waktu Yunani masih berdiri dari negara kota kecil atau polis. Persoalan dalam negara tidak sekompleks sekarang dan persoalan dalam negara tidak sekompleks sekarang dan warga negara masih sedikit. Setiap warga negara berkewajiban ikut serta mengatur negara kecuali orang sakit, budak, dan bayi. Nah, di atas sempat disinggung mengenai negara Yunani kuno yang menggunakan asas demokrasi. Yang dimaksud dalam demokrasi Yunani yang dimaksud adalah ini. Yang dimaksud dengan demokrasi Yunani itu adalah demokrasi langsung yang mana pemerintahnya dikontrol oleh setiap warga negara dan mereka ikut mengatur setiap kebijakan negara dan ikut serta menjalin roda pemerintahan. Nah, baik, seperti ini maksudnya teman-teman sekalian. Gimana ya? Kalau bahasanya itu seperti pemimpin itu mengikuti keinginan dari warganya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat saat ini di negara kita juga tetap masih menggunakan sistem seperti itu, dari rakyat untuk rakyat dan dari rakyat, apalagi dari rakyat untuk rakyat dan demi rakyat ya. Nah, itulah kurang lebihnya seperti itu, yang dimana kita bisa pahami sebenarnya. Kita bisa pahami bagaimana cara kita di negara ini sama dengan proses sama atau tidaknya dengan teori-teori Socrates. Nah, yang seperti kita lihat sekarang sama gitu. Masih tetap sama seperti yang dulu gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas pengucapan kata-kata saya yang mungkin kurang jelas ataupun agak terlalu berkesan membaca namun salah juga. Ya, saya minta maaf karena ya gimana ya kalau bahasanya. Itu mungkin itu saja dari saya. Sekiranya kalau ada yang mau ditambahkan ataupun ada yang mau mengkoreksi atau perlu ditanyakan, silakan. Saya buka sesi tanya jawabnya di kolom komentar atau melalui via Zoom bersama dosen nanti. Sekian ya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.